Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Leni Marlina, yang mana pada hari ini kita akan belajar masalah dongeng. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengerti jenis-jenis dongeng, kedua siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dongeng, dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari dongeng? Yang pertama yaitu pengertian dongeng, kedua jenis-jenis dongeng, dan yang ketiga unsur-unsur daripada dongeng. Selanjutnya, pengertian dongeng itu apa sih? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan, dianggap suatu oleh masyarakat yang tidak benar-benar terjadi. Ya, untuk jenis-jenis dongeng, yang pertama adalah mitos, sage, fabel, legenda, dan parabel. Apa itu mitos? Mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya, mitos Nyi Roro Kidul, Wowok Gombel, dan lain-lain. Selanjutnya sage. Apa itu sage? Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Di sini contohnya adalah kisah Jaka Tingkir, Ramayana, dan Si Buta dari Gua Hantu. Selanjutnya yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Misalnya, dapat berbicara dan berjalan. Contohnya di sini, dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dongeng kancil dan buaya. Legenda. Legenda merupakan dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam suatu tempat. Contohnya, legenda Rawapening dan legenda Danau Toba. Yang terakhir yaitu parabel. Apa itu parabel? Yaitu dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya di sini adalah dongeng Malin Kundang. Ya, kemudian unsur intrinsik dalam dongeng dan unsur ekstrinsik dalam dongeng. Apa saja unsur-unsur intrinsik dalam dongeng? Yaitu pengertian, tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, amanat, dan majas. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir dalam teks dan secara langsung membangun suatu teks. Dan tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendapatkan tema dalam cerita, pembaca harus membaca cerita. Latar belakang informasi itu berisi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Ya, tokoh. Apakah itu tokoh? Tokoh merupakan pemeran cerita rakyat. Tokoh pada cerita rakyat dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lain-lain. Dengan penokohan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu karakter utama, biasanya protagonis, lawan yang menonjol, biasanya antagonis, dan tokoh pendamping, yaitu tritagonis. Sebuah urutan kejadian dalam cerita rakyat yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita, atau dengan kata lain, dari titik di mana penulis cerita melihatnya. Sudut pandang umum dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, ada amanat dalam sebuah dongeng. Amanat atau pesan moral adalah nilai-nilai yang tergandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca mendapat pelajaran dari cerita tersebut. Dalam dongeng ada majas atau gaya bahasa yang merupakan dialog yang digunakan dalam dongeng tersebut. Ya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Bisa dikatakan unsur ekstrinsik adalah subjektif milik unsur penulis yang bisa menjadi agama, budaya, kondisi sosial, motivasi yang mendorong sebuah karya sastra itu diciptakan. Ya, selanjutnya kita akan latihan soal ya. Ya, latihan soal pada nomor 1 yaitu unsur-unsur yang terdapat pada dongeng adalah A. Ekstrinsik dan intrinsik, B. Tema dan amanat, C. Fabel dan legenda, D. Ekstrinsik dan tokoh. Soal yang kedua yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia disebut A. Legenda, B. Mitos, C. Fabel, D. Parabel. Selanjutnya yaitu dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat disebut A. Legenda, B. Mitos, C. Fabel, D. Parabel. Terima kasih. Semoga bermanfaat.